Safiera, apa maumu? Kau sudah tinggal di sini cukup lama. Saatnya pulang ke rumahmu. Apa maksudmu? Mengusir kami? Aku di sini hanya memberitahu. Seseorang akan segera membantumu pindah. Kau! Jangan harap. Aku tidak akan pindah. Ada apa ini? Dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, tanpa seizinku, tak satu pun dari keluarga Feng yang diizinkan menginjakkan kaki di sini. Safiera! Beraninya kau mengusirku dari rumah anakku? Rumah anakmu? Rumah ini selalu milik keluarga Chow. Sejak kapan rumah ini jadi milik anakmu? Warisan orang tua akhirnya jatuh ke tangan anak-anak. Apa bedanya? Jika aku mati, rumah ini akan diwariskan. Tapi sekarang, aku masih hidup. Dan bahkan jika aku mati, rumah ini akan diwariskan kepada putriku. Tidak ada hubungannya dengan anakmu. Apa kau tahu hukum? Setelah putrimu mewarisinya, Finn juga akan mendapat bagian. Kau bodoh! Baiklah kalau begitu, semoga anakmu berumur panjang. Agar putrimu benar-benar bisa mewarisinya. Ingat, jangan biarkan dia bercerai terlalu cepat. Kau mengutuk anakku. Katakan dengan jelas, apa maksudmu? Kau suka bermain, kan? Kalau begitu, cobalah rasa alkohol. Olivia, hari ini ulang tahunku. Kado ulang tahun apa yang akan kau berikan padaku? Aku sudah menyiapkan kadonya sejak lama. Aku akan mengirimkan alamatnya. Kau bisa mengambilnya sendiri nanti. Ngomong-ngomong, aku harus lembur hari ini. Aku mungkin akan pulang sedikit terlambat. Oke, terserah kau. Tunggu sebelum kau pulang, beritahu aku sebelumnya. Aku akan menunggumu di rumah. Penumpang gelap ini tidak tahu malu. Oke? Bu, Olivia memberiku kado ulang tahun. Baiklah, tolong ambilkan untukku saat kau pulang. Finn, jika aku tak kembali mengambil berkas terakhir, saya pikir kau adalah menantu yang baik. Ada apa, Bu? Oke? Kan kubawakan sepulang kerja. Terima kasih, Bu. Finn, tunggu saja. Aku akan merobek topeng menjijikanmu. Wanita tua itu akhirnya pergi. Finn, Janice, semoga kau bersenang-senang. Finn, kau tidak pantas mendapatkan jam tangan mewah yang dibelikan putriku untukmu. Halo, mertua. Hari ini ulang tahun Finn. Aku sudah menyiapkan makan malam yang enak. Mau datang ke rumah kami untuk makan malam? Baiklah. Finn, setelah sifat aslimu terbongkar, kau akan keluar dari kota ini. Finn, nyalimu sebesar villa ini. Apa kau tidak suka keseruan? Akan lebih seru nanti. Olivia, jangan salahkan aku karena kejam. Halo, Olivia. Aku sudah mengambil hadiahnya. Jangan lembur malam ini, pulanglah lebih awal. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Baiklah, ngomong-ngomong hubungi sahabatmu dan jemput mertuamu. Semakin banyak orang, semakin baik. Finn menyukainya ramai. Baiklah, baik Bu. Baiklah. Siapa itu? Olivia menelepon. Olivia menelepon. Olivia. Janice, ada apa? Suaramu terdengar agak aneh. Aku sedang lari di gym. Janice, hari ini ulang tahun suamiku. Datanglah ke rumah kami untuk pestanya. Oke? Aku segera datang. Bagus. Kau jahat sekali. Bagaimana jika dia tahu? Apa yang perlu ditakutkan? Olivia sangat mudah ditipu. Ayo lanjutkan.
Mertua, silakan masuk. Kau sangat bijaksana. Jika bukan karena ulang tahun putra bungsuku hari ini, menjamu kami makan malam. Tidak akan semudah ini. Ya. Tunggu saja. Putramu akan memberimu kejutan besar. Ayo pergi. Vin, ada apa, Vin? Sakit. Sakit sekali. Sayang, ada apa? Kenapa kau mengunci pintu? Kenapa dia kembali? Nah, apa kau merasa tidak enak badan? Orang tuamu sepertinya ada di sini. Aku baik-baik saja. Aku baru saja jatuh di kamar mandi. Apakah serius? Aku akan istirahat sebentar. Dan aku akan turun sebentar lagi. Vin, kau harus membuka pintu. Biarkan kami tahu kau baik-baik saja, agar kita semua bisa tenang. Pikirkanlah sesuatu. Aku sangat kesakitan. Bagaimana aku tahu mereka akan kembali saat ini? Ini sebaiknya tidak terjadi. Jika Olivia tahu, kita tidak akan menjadi sahabat lagi. Bagaimana aku menumpang padanya? Olivia, bukankah Vin biasanya membiarkan pintunya terbuka, mengunci pintu di siang hari? Jangan bilang dia melakukan hal mencurigakan di kamar. Mertua, apa yang kau katakan? Kita mungkin miskin, tapi kita jujur dan lurus. Safiera, kau tak tahan lihat pasangan bahagia. Lalu kenapa dia mengunci pintu? Di siang bolong? Bu, aku tahu kau punya masalah dengan Vin. Namun kau tak boleh memfitnahnya. Aku sudah muak dengan kebaikanmu yang sok benar. Olivia, kulakukan ini demi kebaikanmu. Beraninya kau menuduh anakku? Jika ini tidak benar saat pintu terbuka, aku akan merobek mulutmu. Nak, keluar cepat untuk membuktikan kau tidak bersalah. Oh tidak. Sembunyi cepat. Ada apa dengan pintu ini? Kenapa aku tidak bisa membukanya? Ada apa dengan rumahmu? Anakku jatuh tanpa alasan, dan pintu bodoh ini bahkan tidak bisa dibuka. Apakah kau menganiaya anakku? Mertua siapa yang akan menganiaya anakmu? Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di sana saat dia mandi? Olivia, Vin mungkin jatuh dan tidak bisa membuka pintu. Apa yang kita lakukan, Bu? Aku ingat itu. Kita punya kartu kunci cadangan untuk villa. Apakah kau pikun? Kau baru mengingatnya sekarang. Cepat ambil. Baik, cepatlah. Oke, aku akan mengambilnya sekarang. Saya akan sembunyi di kamar mandi. Apakah kau bodoh? Tak bisa sembunyi di sana. Lalu apa yang kulakukan? Pergilah. Jika tidak, kita akan celaka. Pergi, aku harus pergi kemana? Aku tak bisa bersembunyi di sini. Pasti akan ditemukan. Aku dapat kartu kuncinya. Cepatlah. Cepat. Vin, jangan khawatir. Aku buka pintu sekarang. Cepatlah. Janice, apa yang kau lakukan di sini? Janice, apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku tahu itu. Kau selingkuh di belakang putriku. Olivia, kali ini aku punya bukti kuat. Akhirnya kau bisa sadar. Olivia. Aku... Jelaskan dirimu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kita lakukan? Kau seharusnya bisa menebaknya. Diam. Olivia. Kita... Ini semua kesalahpahaman. Kami ingin memberimu kejutan. Kejutan? Kau dan sahabatku. Di tempat tidur kamarku kau sebut ini kejutan? Kami melakukan ini untukmu. Kau mengkhianatiku. Dan kau bilang itu untukku? Baiklah. Karena sudah begini, takkan kusembunyikan lagi darimu. Apa yang Vin coba lakukan sekarang? Hasil pemeriksaan terakhirmu sudah keluar. Komandul, kau tidak bisa punya anak. Tidak kuberitahu karena takut kau sedih. Ini... Jadi kau selingkuh denganku dengan sahabatku? Aku akan menunggu Janice melahirkan. Dan akui anak itu sebagai anakmu. Kulakukan ini demi kebaikanmu. Dan kau masih menuduhku selingkuh? Kami memergokimu basah. Dan kau masih membuat alasan. Olivia, jangan percaya kebohongannya. Dasar wanita tua. Jangan coba-coba merusak segalanya untuk... Olivia. Olivia. Aku bersumpah. Setiap kata yang kukatakan itu benar. Jika aku berbohong,
aku akan terkena penyakit parah dan mati dengan mengerikan. Olivia, kau harus percaya padaku, oke? Aku... Olivia, semua pria membuat kesalahan. Lihat dia tahu dia salah sekarang. Maafkan saja dia. Jangan disimpan di hati. Oke? Apa maksudmu putraku lah? Yang seharusnya tidak menyimpan dendam padanya. Dia bahkan tidak bisa punya anak. Bercerai kau harus bercerai. Bu, berhentilah bersikap tidak masuk akal, oke? Apa yang harus kulakukan jika aku bercerai? Aku tidak bisa hidup tanpa Olivia. Aku bersikap irasional. Dialah yang tidak bisa punya anak. Setelah perceraian, kau akan menikahi Janice. Dia bisa punya anak, dan kita bisa segera memiliki cucu. Ini saling menguntungkan. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku sahabat Olivia. Aku tidak akan pernah mencuri suaminya. Aku tidak percaya. Putriku sangat sehat. Dia tidak mungkin mandul. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Tes ini dilakukan di rumah sakit terbaik di kota ini. Akankah aku menyakiti Olivia? Putraku sangat tidak beruntung. Dia menikahi ayam mandul. Olivia, aku tidak percaya kau sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Bu, aku bersumpah demi kehormatanku. Aku hanya mencintai Olivia. Dia satu-satunya wanita di hatiku. Tidak ada yang lain. Apapun yang kau katakan, aku akan membawa Olivia untuk pemeriksaan ulang. Dia sangat sehat. Dia tidak mungkin sakit. Ayo pergi. Olivia. Trent, ibu istriku membawanya ke sana. Jangan lupa apa yang kita sepakati. Setelah selesai, kau akan dihargai dengan baik. Jangan khawatir. Ayolah, aku tidak pernah mengecewakan. Safiera, apakah putrimu mandul atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Apa yang kau lakukan? Aku sedang mencari berkas. Baiklah. Trent, laporan medis palsu. Inilah yang harus kau lakukan sebagai dokter. Kau tak layak jadi dokter. Laporan medis palsu? Nathan, apakah ini milik Olivia? Ya, Finn, kau memainkan trik semacam ini. Jelaskan padaku apa ini. aku tidak tahu. Ini bukan aku. Dia pasti melakukannya sendiri. Olivia, aku bersumpah aku benar-benar tidak tahu. Mengapa dokter berbohong? Apa untungnya baginya? Aku bersumpah aku tidak melakukan ini. Kenapa kau yakin aku kolusi dengan dokter? Bagaimana dengan ibu? Punya bukti aku melakukannya? Apakah kau punya bukti aku melakukannya? Baiklah, berhenti berdebat. Aku tidak percaya kalian berdua. Akan kuselidiki sendiri. Olivia, anakku sayang. Kapan kau akan melihat pria ini apa adanya? Dokter, ingin jadwalkan pemeriksaan. Utamanya untuk mengecek apakah saya hamil. Oh tidak. Aku harus menghentikannya. Kau harus memeriksakan diri. Agar aku bisa membersihkan namaku. Kalau begitu aku akan batal reservasi restoran besok. Kan ku kenalkan kepada CEO grup GU, Tuan Gavin. Jangan dibatalkan. Aku akan periksa di lain hari. Oh, tidak apa-apa. Pergilah periksa. Ini harus diselesaikan. Jadi kau akan berhenti mencurigaiku. Finn, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin punya anak. Aku mengerti. Ini salahku. Bahwa ibumu terus menimbulkan perpecahan di antara kita. Ibuku tidak bermaksud begitu. Kami bisa berbicara di sini. Jangan marah, oke? Aku tidak marah. Ada banyak alasan kita tidak bisa hamil. Tekanan kerja berlebihan, sulit hamil. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana jika begini? Kita bertukar selama 2 bulan. Kita coba hanya 2 bulan. Kamu beritahu ibumu, aku akan pergi bekerja. Kamu tinggal di rumah. Ini... Ayolah. Kita suami istri, uang tetaplah uang, siapapun yang membuatnya. Benar. Oke, hanya 2 bulan saja. Belum ada bayi saat itu. Kita akan bertukar kembali. Oke. Tapi Olivia, jika aku pergi bekerja di perusahaan, itu hanya akan menjadi posisi figur kepala. Benar. Aku bahkan tidak akan berada di dewan. Bagaimana kalau kamu transfer semua saham kamu kepadaku? Semuanya. Tapi... Oh,
Tidak ada, tapi lagi pula kita suami istri. Tidak masalah atas nama siapa? Saham tersebut, anggap saja membantuku memantapkan diri di perusahaan. Oke, ku transfer ke kamu. Nona Safiera. Mia, ada apa? Nona Safiera, saya benar-benar tidak tahan lagi. Berikut dokumen yang ditandatangani Tuan Finn. Silakan lihat. Saya mengerti. Panggil dia sekarang. Ya, Finn ini berani mengingini perusahaan saya. Finn, jelaskan dokumen-dokumen ini kepadaku. Apa yang terjadi? Ada apa, Nona Safira? Tidak bisakah kamu membaca? Penawaran ini bahkan tidak menutupi biaya. Jika kamu terus begini, perusahaan cepat atau lambat akan bangkrut. Perusahaan ini kerjasama jangka panjang. Mengapa tidak memberi diskon? Untuk pertama kalinya, kita akan mendapatkannya nanti. Lagi pula, cepat atau lambat perusahaan ini milikku. Saya tak akan membiarkannya bangkrut. Siapa bilang perusahaan ini milikmu? Bukankah begitu? Zafiera. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu. Olivia masih patuh mendengarku. Tinggal di rumah untuk mencoba punya bayi. Maka ini milik siapa? kamu sedang bermimpi. Finn, mari kita lihat bagaimana kamu akan mencuri perusahaanku. Merindukanku? Ya, sangat. Tunggu sebentar, pintunya belum tertutup. Dasar genit, tunggu aku. Sayang, aku sangat merindukanmu. Hei, pelan-pelan. Tuan Finn bawa wanita lain ke perusahaan. Dia benar-benar berani untuk merayu tepat di depan hidungku. Tapi ini bagus. Aku punya kesempatan. Mia, Besok kau lakukan ini. Jangan terburu-buru. Tutup pintunya dulu. gadisku yang bodoh. Lihat baik-baik. Pria macam apa ini? Finn, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kau berbohong padaku lagi? Jelaskan ini padaku, apa ini? Kau sewa orang untuk ikuti aku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Finn, aku sangat mempercayaimu. Bukankah kau bilang kau sudah putus dengannya? Aku salah. Aku salah. Aku hanya membuat kesalahan. Dia terlalu agresif. Aku tidak bisa menolak. Ini semua karena dia menggodaku. Aku berjanji, ini terakhir kalinya. Tak akan ada lain kali. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Kenapa kau melakukan ini? Aku juga mencintaimu. Baiklah. Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Tapi aku pria punya kebutuhan fisik normal. Tapi itu bukan berarti aku tidak mencintaimu. Benar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Baiklah. Aku akan menghapus semua informasi kontaknya. Oke? Lihat nomor telepon aplikasi pesan. Aku memblokirnya di semua platform. Olivia. Apa kau tidak ingin bayi? Aku akan pulang lebih cepat tiap hari. Ayo kita punya bayi. Oke? Saat bayinya lahir, mari kita jalani hidup yang baik. Oke? Perempuan tua itu pasti ulahnya. Finn ini benar-benar telah membodohi putriku. Sepertinya aku harus bermain keras. Demi Olivia. Bahkan jika itu merugikan perusahaan, aku akan memberitahu seluruh internet. Orang macam apa Finn itu? Finn, datanglah ke tempatku malam ini. Aku punya kejutan untukmu. Lihatlah hal curang apa. Apa yang kau dan wanita itu lakukan di kantor. Harga saham terus anjlok sepanjang hari. Pasar baru saja menguap 300 juta. Grup memutuskan memecatmu dan mengembalikan Nona Olivia. Beraninya kau? Kamu belum berhak memutuskan di sini. Jangan lupa aku juga punya saham. Meskipun begitu, kau tak bisa jadi manajer lagi. Dan aku peringatkan kau, kau harus membayar kompensasi kepada kami. Sedikit saja kurang. Dan aku akan menuntutmu sampai kau bangkrut. Beraninya kau? Kau sudah berani sekali. Saya tahu masalah ini, tapi yakinlah, saya akan membuat rencana pemasaran yang baik. Naikkan lagi harga saham.
Olivia juga akan kembali bekerja. Perusahaan akan segera kembali normal. Saya akan memastikan Olivia cerai suaminya secepatnya. Terkait kompensasi yang Anda sebutkan, bisa tunggu sampai setelah perceraian mereka untuk memintanya. Apakah maksud Anda? Bu, apakah villa ini milik kita atau mereka? Sepenuhnya tergantung padamu. Mertua, sudah larut malam. Kenapa kalian berdua di sini? Jika kami tidak datang, kami tidak akan tahu. Buruk sekali kalian menindas putraku. Apa yang kalian bicarakan, mertua? Bagaimana mungkin aku menindas Finn? Hentikan sandiwaranya. Kau memposting videonya di internet dan menghancurkannya. Aku akan menuntutmu karena melanggar hak potretnya. Finn berada di kantornya, berselingkuh dengan wanita lain. Dia yang salah duluan. Aku bahkan belum menuntutnya karena melanggar aturan perusahaan. Safiera, Olivia adalah kelemahanmu. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Finn, kau benar-benar menderita. Mengapa hidup kita begitu sulit? Kita bahkan belum menggendong cucu kita. Kini kita diliputi rasa malu. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Kalian kesini untuk uang kan? Katakan padaku, berapa yang kalian inginkan? 2.000. Tidak, 50 juta, 50 juta. Apakah kalian pikir uang kami tumbuh di pohon? Aku tidak peduli. Kalian harus memberikannya padaku. Anggap saja sebagai dan tunjangan pengangguran. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Tak mau urusan dengan kalian. Jika kalian tidak memberiku uangnya, aku akan mati di rumah kalian. Ibu, jangan lakukan hal bodoh. Letakkan pisaunya. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Letakkan pisaunya. Mari kita bicarakan ini. Olivia, biarkan dia sendiri. Kita lihat apakah dia berani. Bu, bisakah ibu berhenti memperburuk keadaan? Dia akan mati. Bu, aku tahu ibu tidak menyukaiku. Tapi dia ibu kandungku. Bagaimana ibu bisa begitu dingin? Lagi pula, jika benar terjadi padanya. Ibu ingin Olivia menemuiku. Sayang, dengarkan aku. Letakkan pisaunya. Kita bisa bicara. Oke. Kau pikir kau bisa mengancamku? Kau terlalu naif. Aku akan menelepon polisi. Kau datang dengan pisau dan mencoba mengancamku. Aku akan membuatmu merasakan rasanya di penjara. Bu, tidak bisakah aku memiliki keluarga yang normal dan utuh? Kau mengutuk kematian suamimu. Sekarang bahkan putrimu tidak menyukaimu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bu, tenanglah. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Lihat, sudah larut malam. Kenapa kalian tidak menginap di sini malam ini? Kita bisa membicarakannya besok ya. Bagus. Itu ide yang bagus. Mudah mengundang masalah, sulit mengirimnya pergi. Aku takut pasangan ini tidak akan pergi dengan mudah. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Mia, belikan sesuatu untukku. Selamat pagi. Mau sarapan? Kenapa kamu memegang perutmu seperti itu? Diare. Bukankah itu jelas? Sayang, aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi ke kamar mandi lagi. Hati-hati dengan makananmu. Di usia kita tidak bisa sakit perut. Kita tidak makan sesuatu yang aneh. Kita baik-baik saja sebelum datang ke sini. Aku mulai diare di tengah malam. Mungkinkah ada yang salah dengan airmu? Aku pikir rasanya aneh tadi malam. Tidak mungkin. Tidak ada yang salah dengan airnya. Jika ada, aku juga akan sakit. Itu benar. Finn segera bangun. Dia bisa mengantar kalian ke rumah sakit. Kalian bisa menginap di sini beberapa hari. Dapatkan suntikan. Rumah sakit. Aku tidak akan tinggal di sana. Tak senyaman di rumah sakit. Lagi pula, ini hanya diare ringan. Kenapa harus dibesar-besarkan? Mereka menolak untuk pergi. Sepertinya mereka mengincar rumah kita. Baiklah, aku ingin melihat seberapa jauh kau mau melakukan ini. Ayah, ibu, ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Kami merasa lemah akhir-akhir ini. Kami terus diare. Bu, lihat orang tuaku. Dan kau hanya menonton? Mengapa tak bawa mereka ke rumah sakit? Aku sudah menyuruh mereka pergi.
Tapi mereka menolak. Apa yang bisa kulakukan? Ayo. Bu, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak. Aku hanya merasa lebih nyaman di rumah. Ini hanya masalah kecil. Tidak ada yang serius. Kita harus pindah. Sejak kami pindah, aku merasa sakit setiap hari. Aku merasa tidak nyaman. Apa kau serius? Safiera, apakah kau meracuni kami? Mertuaku sayang, kau tidak bisa asal bicara seperti itu. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama. Bu, kapan kalian mulai merasa sakit? Malam kami pindah, kami terus diare di tengah malam. Obat tidak membantu, masih belum membaik. Kalian harus pergi ke rumah sakit dan periksa. Tidak ada salah, itu bagus. Anggap sebagai pemeriksaan. Benar. Bagaimana mungkin aku sakit? Aku baik-baik saja. Biar ku bilang, jika kau ingin aku pindah dari rumahmu, mimpi saja. Tinggallah selama yang kau mau. Tapi ini bukan rumahmu. Wajar jika kau tidak merasa betah di sini. Apa maksudmu? Ini rumah anakku. Ini rumahku. Aku tinggal di sini. Tidak ada yang bisa mengusir. Tinggallah selama yang kau mau. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Bu, ini tidak akan berhasil. Bagaimana dengan rencana kita? Kau tak mau villa ini? Finn, tolong selesaikan sendiri. Tidak tahan lagi. Bu, pikirkan baik-baik. Akhirnya kita berhasil pindah. Kita harus memaksa. Kau mau rumah ini? Atau nyawa orang tuamu? Menantu yang tinggal di rumah ini selingkuh di belakang putriku. Oh, jangan di sini. Ayo ke kamarku. Apa kau tidak takut? Olivia akan tahu? Dasar wanita jalang, membawa selingkuhanmu ke rumah. Finn, aku akan membunuhmu. Nenek sihir tua, beraninya kau memukulku. Janice, kau pergi dulu. Olivia hanya mendengarkanku. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Aku bertekad untuk mendapatkan warisan ini. Bu, aku tahu ibu pikir aku tidak berguna sebagai menantu yang tidak bisa menghasilkan uang yang layak. Tapi ibu tidak bisa menuduhku selingkuh hanya untuk menyingkirkanku. Olivia, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya. Bu, ibu tidak punya bukti. Olivia, jika kau benar-benar percaya ibu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Olivia, kau tidak bisa berhenti mempercayaiku. Hanya karena kau percaya padanya, kau harus berkepala dingin. Kau tidak bisa membiarkannya mencuci otakmu lagi. Bu, Ibu. Bu, ibu bilang aku mencuci otak Olivia. Ibu bisa menghinaku. Tapi ibu tidak bisa menghina Olivia. Ibu hanya ingin memisahkan kami dan menahannya di sisi ibu. Jadi ibu bisa mengendalikannya, kan? Itu tidak benar. Baiklah, Bu, hentikan. Jangan khawatir. Finn dan aku akan mengurus ibu saat ibu tua nanti. Dan aku percaya Finn, dia tidak akan selingkuh. Ya, Bu. Bahkan jika ibu tidak melakukan ini, Olivia dan aku akan mengurus ibu di hari tua ibu. Olivia, aku tidak ingin kau merawatku. Aku ingin kau bahagia. Percayalah padaku. Aku benar-benar melihatnya. Mengapa kau tidak percaya padaku? Bu, tolong bangun. Nenek sihir tua mengacau denganku. Putrimu itu idiot. Finn. Bu, apa ibu gila? Mengapa ibu melakukan ini pada Finn? Olivia, dia baru saja menghinamu. Dan aku tidak mendorongnya dengan keras. Dia memalsukan semuanya. Cukup ketika aku kecil, ayahku meninggal. Dan ibu hanya bekerja dan mengabaikanku. Sekarang mengapa ibu ikut campur? Jika ibu memperlakukan Finn seperti ini lagi, jangan tinggal di sini lagi. Olivia, kau benar-benar keterlaluan. Mendapatkan menantu yang tidak berguna. Dan kau bahkan tidak menginginkan ibumu sendiri. Baiklah. Aku akan pergi. Bu. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Olivia, Finn, aku harap kau membusuk di neraka. Ini adalah pagi hari sebelum kejadian. Finn, sangat menyebalkan. Aku harus menemukan cara untuk menunjukkan pada Olivia sifat aslinya. Dan membuat mereka bercerai segera. Kau mengutuk anakku? Katakan dengan jelas. Apa maksudmu? Baiklah. Tidak ada. Kau tutup pintunya. Apa maksudnya? Baiklah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ayo pergi.
Beraninya kau datang padaku. Bahkan tugas sesederhana itu pun tak bisa kau tangani. Kau masih menginginkan uangnya. Aku kehilangan pekerjaanku hanya karena ini. Aku lebih menderita, oke? Kau tahu apa? Aku hampir berhasil. Dokter Nathan bertanggung jawab. Pemeriksaan fisik tiba-tiba muncul, mengungkap semua. Dokter Nathan, apakah maksudmu dia kebetulan masuk saat kau sedang menukar laporan medis? Ya, sebenarnya itu bukan masalah besar. Tapi Xaviera juga masuk. Tidak tahu bagaimana kebetulan begitu. Tidak. Ada yang tidak beres. Aku ingat saat Xaviera masuk, dia memanggilnya Nathan, bukan Dokter Nathan. Mereka pasti sudah saling kenal sebelumnya. Aku tahu itu. Aku hamil. Apa? Aku pakai pengaman, kok bisa hamil? Mana aku tahu. Finn, kau satu-satunya pria yang kupunya. Jangan pikir aku selingkuh. Kapan ini terjadi? Biarkan aku berpikir. Pasti saat itu di kantormu. Ini masih awal. Singkirkan itu. Tidak. Mengapa aku harus... Finn, kau sudah lama menginginkan seorang anak. Kita bisa menggunakan ini. Kesempatan untuk menikah. Kenapa ingin menikah dengan keluarga Chiao? Itu semua demi aset dan perusahaan mereka. Sekarang aku tidak punya keduanya. Bagaimana aku bisa bercerai? Tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan diam-diam melahirkan bayi. Aku janji mereka tak akan tahu. Oke? Setelah semuanya selesai, kau bisa bercerai. Kita akan menikah setelah bayinya lahir. Oke? Kita selalu bisa punya bayi lagi. Bagaimana kalau begini? Setelah aku mendapatkan perusahaan dan aset mereka, aku akan bersamamu. Oke? Sayang, kenapa kamu pulang begitu larut akhir-akhir ini? Apalagi kalau bukan, dia pasti menemui wanita lain. Bu, apakah ibu terlalu senggang? Ibu sering membuat masalah di antara kami. Finn, dia tidak bermaksud begitu. Benarkah? Lalu apa maksudnya? Aku mendengarnya. Olivia, katakan padaku. Kau menikah denganku. Atau ibumu? Cukup. Olivia adalah putriku. Jangan ikut campur urusan kami. Apa maksudmu? Jadi aku satu-satunya orang luar di keluarga ini. Itu sebabnya ibu suka merusak pernikahan kami. Ibu hanya menunggu kami berkelahi. Ibu cuma mau kami tidak bahagia, ya? Jika ibu baik pada Olivia, aku diam. Tapi lihat ibu, selama ini... Bisakah ibu berhenti mengatakan itu? Aku ingin ketenangan. Oke? Dia sering mencemarkan nama baikku. Bagaimana dengan dia? Apa maksudmu? Olivia, apa kau ingat kekeliruan laporan medis itu? Itu jebakannya. Dia kenal Dokter Nathan. Apakah itu benar? Dia sudah lama mengenal Nathan. Nathan mengejarnya untuk waktu yang sangat lama. Itu sudah tersebar di seluruh kota. Aku bahkan curiga penyakit ayahmu ada hubungannya dengan ini. Diam. Jangan fitnah aku. Fitnah. Berani bilang tak kenal Nathan? Bisakah kau menyangkalnya? Kami memang saling kenal. Tapi, Dia mengakuinya sendiri. terus kenapa? Aku kenal banyak orang. Apakah itu berarti aku selingkuh dengan semua orang yang ku kenal? Kau tahu itu sendiri. Bagaimana aku tahu? Olivia, percayalah padaku, aku tak pernah melakukan apapun yang kusesali pada ayahmu. Bagaimana sebenarnya ayah meninggal? Ayahmu meninggal karena sakit. Apakah kau ingat? Saat kau masih kecil, aku sering membawamu ke rumah sakit untuk menjenguk ayahmu. Apa kau tidak ingat? Mungkin ibumu lah. Membuatnya marah sampai mati. Hentikan menyebar rumor. Ayah Olivia meninggal dunia karena sirosis. Akibat minum alkohol jangka panjang untuk urusan bisnis. Kau terus memfitnahku. Apa niatmu? Apakah ibu punya bukti untuk tuduhan ini? Olivia, rekam medis ayahmu menyatakannya dengan jelas. Semuanya ada di tempat nenekmu. Rumah sakit juga memiliki catatan ayahmu. Jika kau menginginkan buktinya, kau dapat memeriksanya kapan saja. Olivia? Finn, dasar bajingan. Kau penuh tipu daya. Tunggu saja. Sampai jumpa lagi. Kita lihat saja nanti. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapiku. Nathan, jadwalkan pemeriksaan untuk besok pagi. Kenapa? Kau sakit? Aku sakit kepala. Dadaku sedikit berdebar.
Kapan mulainya? Tadi malam? Mungkin karena aku memikirkan masa lalu. Baiklah, aku jemput dan bawa ke rumah sakit. Untuk melakukan 24 jam pemantauan elektrokardiogram? Tidak perlu. Tak bisa tinggalkan Olivia sendirian di rumah. Kalau begitu biarkan Olivia ikut denganmu, oke? Baiklah. Bu, ini kesempatan emas. Wanita tua itu ada di rumah sakit. Olivia ikut merawatnya. Sekarang aku satu-satunya orang di rumah. Oke? Kalau begitu cepatlah. Aku bisa meminta Janice untuk datang. Dan kita bisa bersenang-senang. Kalian semua sudah kembali. Aku lapar. Olivia, masaklah. Janice, kenapa kau di sini? Kau tidak diterima di rumah kami. Janice, apa yang kau lakukan di sini? Kau tak diterima di rumah kami. Bibi sakit, aku segera menjenguk. Tak menyangka kalian keluar. Baru mau ke rumah sakit. Dan kalian kembali. Bibi, kau baik-baik saja? Benarkah? Berita menyebar dengan cepat. Kalian sepertinya bersenang-senang. Sepertinya kalian tak mengkhawatirkanku. Kau sudah kembali. Duduk dan istirahatlah. Lihat betapa lelahnya dirimu. Pandai sekali kau pura-pura baik. Apa kau mau mulai tidak masuk akal lagi? Ibuku baru saja kembali dari rumah sakit. Kau bawa wanita ini pulang, lalu bilang aku tak masuk akal. Bisakah kau hentikan? Ada kejadian besar di rumah. Aku memanggil sahabatmu. Bukankah itu yang seharusnya kulakukan? Sejak kalian tidur bersama, Cukup. dia bukan lagi sahabatku. Bukankah aku sudah menjelaskan ini padamu terakhir kali? Untuk siapa dia begitu menderita? Bahkan jika kau tidak menghargainya, bagaimana kau bisa bilang begitu padanya? Vin, aku tidak bermaksud begitu. Sayang, apa yang kau ingin aku lakukan? Wanita ini sangat mudah ditipu. Baiklah. Lalu apa maksudmu? Aku memanggilnya untuk menghiburmu. Ketulusanku, usahaku, dan kau menganggapnya tidak berharga. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Tidak. Tapi kau melakukannya. Olivia, aku tahu. Sekian lama, kau bilang percaya padaku. Dan kemudian, kau terus meragukanku. Jika kau tidak percaya padaku, mari kita bercerai saja. Safiera, apa gunanya kau begitu mampu? Putrimu masih dalam kendaliku. Vin tidak seperti itu. Kau tahu betapa pentingnya dirimu. Aku tumbuh tanpa ayah. Kau isi semua kekosongan hidupku. Kau tahu, aku tak bisa hidup tanpamu. Berhenti menangis. Yang kau lakukan hanya itu. Menangis pagi-pagi begini. Sial sekali. Menurutku, bercerai adalah hal yang baik. Tinggalkan ayam betina ini yang tidak bertelur. Kita bisa langsung punya cucu. Betapa menyenangkan. Apa yang kau bicarakan? Apa? Apakah aku salah? Apa? Kenapa ibu membahas ini lagi? Tidak. Dokter bilang, aku tidak mandul. Lalu kenapa kau belum melahirkan? Sudah begitu lama. Tidak ada tanda-tanda perut hamil. Mungkinkah ibumu berselingkuh dengan dokter itu dan sengaja memalsukan hasilnya? Mungkinkah kau benar-benar tidak bisa punya anak? Masuk akal. Setelah sekian lama, kau seharusnya sudah hamil sekarang. Apakah kau diam-diam minum pil KB di belakangku? Aku tidak minum pil KB. Seharusnya tidak begitu. Kau seharusnya sudah hamil setelah sekian lama. Bu, sekarang setelah ibu menyebutkannya aku ingat. Ibu mertuaku tersayang. Dia sering melakukan hal-hal yang menurutnya baik untuk Olivia. Tidak mungkin. Mungkinkah ibuku meminta Dok Nathan memasukkan hasil? Bagaimana kau tahu itu? Putriku yang tidak bisa hamil. Dan bukan putramu yang mandul. Tentu saja putraku subur. Janice, dia. Kau? Kenapa kau menghentikan? Aku hanya akan mengatakannya dengan jelas hari ini. Janice sudah hamil. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menggugurkannya? Kau tidak... Vin, kau tahu dia hamil selama ini. Ini anak pertama kita. Sulit berpisah darinya. Bayinya sudah lahir. Dan kau tetap berakting begini. Bayi ini datang di waktu yang tepat. Sepertinya surga membantuku. Lakukan saja segera. Cepat dan urus perceraiannya. Jika kau tidak mau bercerai, tidak apa-apa juga. Biarkan Janice menjadi selir kita. Ya Tuhan, kita berada di zaman apa, dari mana datangnya hal selir ini? Dia mengandung anak keluarga Feng. Mengizinkan Janice jadi selir. Sudah sangat tidak adil. Aku sarankan kalian berdua. Jangan keterlaluan. Selir. Kau menantu serumah masih ingin selir. Ironis sekali. Olivia, lihatlah warna asli keluarga ini. Bercerai saja. Olivia, kau juga bisa melihatnya. Bukannya aku tidak bisa punya anak. Kaulah yang tidak bisa. Ibumu telah berbohong padamu. Meskipun begitu,
Masih ada Janis? Cukup. Berhenti mencuci otak putriku. Kau tidak benar-benar berpikir. Putriku, masih percaya bajingan sepertimu? Tuh, apakah ibu benar-benar memalsukannya dengan dokter? Apakah aku benar-benar mandul? Safira, kau dengar itu? Tidak ada gunanya. Keadilan ada di hati rakyat. Bahkan putrimu sendiri tidak mempercayaimu. Hidupmu sungguh menyedihkan. Olivia, jangan khawatir. Setelah Janis melahirkan, kau ibu kandung anak ini. Apa yang kau bicarakan? Diam, Olivia. Kau tahu kau tak bisa punya anak. Tak masalah membesarkan anak sejak kecil. Tidak berbeda dengan memiliki anak sendiri. Omong kosong. Bagaimana bisa sama dengan memiliki anak sendiri? Baiklah. Berhenti berdebat. Keluarga ini berdebat seperti ini. Memalukan. Dasar anak durhaka. Melakukan hal yang memalukan seperti itu. Aku tidak akan mengampunimu. Bagaimana aku memalukan? Karena Olivia tak bisa melahirkan ya? Apa pilihan yang kumiliki? Sayang kau baik-baik saja. Di mana obatmu? Di mana obatmu? Apa yang kalian lakukan di sana? Panggil ambulans. Mohon maaf, tidak perlu resusitasi. Pasien lagi. Turut berduka cita. Kenapa tidak perlu resusitasi? Sayang, bangun. Sayang, Ayah. Safiera, semua ini salahmu. Aku akan melawan. sayang tenanglah. Perutku. Sakit sekali? Janis, kau baik-baik saja, Janis? Vin, perutku sakit sekali. Ibu. Cucuku, dokter. Selamatkan cucuku. Safiera, dendam karena membunuh ayahku dan kebencian karena kehilangan cucuku. Aku tidak akan melepaskanmu. Saat kita kembali dari rumah sakit, aku akan menyelesaikan masalah denganmu satu persatu. Ya, saya mengajukan permohonan perlindungan, keselamatan pribadi. Minggir. Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh masuk? Nona Safiera dan Nona Olivia mengajukan perintah perlindungan diri. Anda dan keluarga Anda tidak boleh dengan alasan apapun dekati tempat sering mereka kunjungi. Biarkan aku masuk untuk mengambil barang pribadiku. Safiera sudah mempertimbangkan kebutuhan Anda. Ini adalah barang-barang pribadi Anda. Anda bisa pergi sekarang. Safiera, ini semua salahmu. Direktur sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa? Aku akan segera ke sana. Pak Tuaho, apa yang terjadi? Tadi malam saat pulang saya baru keluar dari mobil. Ada yang mengancam saya dengan cucu, memaksa saya menandatangani perjanjian pengalihan saham. Siapa penerima sahamnya? Nama belakang Zhang. Siapa nama depannya? Trent. Benar, itu dia. Tren. Bukankah ini dokter yang berkolusi dengan Vin terakhir kali untuk memalsukan laporan medis? Apakah ini juga terkait dengannya? Orang tua ini tak mengetahuinya bahkan dalam kematian. Saya bisa transfer saham ke Anda dulu. Dan kemudian transfer ke saya. Dengan cara ini saya akan terbebas dari kecurigaan. Tianfin, bagaimana dengan 2 juta yang Anda sebut? Kenapa terburu-buru perjanjian saham? Belum ditandatangani Anda sudah meminta uang. Tianfin, izinkan saya mengingatkan Anda. Saham ini ada di tangan saya sekarang. Nilainya jauh lebih banyak daripada 2 juta. Kamu Tidak masalah. Perjanjian di bawah paksaan tidak sah. Tapi apakah Anda punya bukti? Saya berada di area terbuka. Tidak ada kamera di sekitar. kita semua Mengerti. Saya akan mengurus ini. Ibu mertua saya mengajukan, bukan? Perintah perlindungan diri. Jadi mengapa saya diizinkan masuk ke rumah keluarga lagi? Perjanjian pengalihan saham. Anda di balik ini bukan. Perjanjian pengalihan saham apa? Saya tidak mengerti. Berhenti berpura-pura. Berapa berat badanmu? Kau pikir bisa sembunyikan dari saya? Saya tak mengerti maksud Anda. Anda tidak bisa salah menuduh orang baik. Orang baik? Jika Anda orang baik, maka semua orang baik di dunia sudah mati. Saya memperingatkan Anda. Zafiera, masih ada dendam di antara kita. Dendam darah macam apa ini? Jangan lupa, ayahmu mati karena marah karena kau dan ibumu. Tanpa kalian, apakah dia akan mati? Biar ku katakan langsung saja. Zafiera, saya menyuruh seseorang memalsukan perjanjian alih ekuitas. Lalu kenapa? Ini belum berakhir. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Bajingan kecil tetaplah bajingan kecil. Bocorkan rahasia saat diprovokasi.
Mia, berikan rekamannya ke tim hukum. Meski bukan bukti langsung. Berdasarkan kesaksian Henry dan lainnya. Bisa jadi bukti pendukung. Bagaimana dengan Finn? Dia tidak akan lolos. Kejutan. Aku sudah mengikutimu. Kalau kau ingin bicara simpan di kantor polisi. Tidak. Aku bersumpah ini tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Aku hanya melampiaskan. Mencurahkan pada ibu mertua. Periksa saja. Tidak ada ekuitas padaku. Benarkah? Omong kosong. Semuanya dia. Dia yang menyuruhku. Saya bahkan tidak kenal mereka. Bagaimana mungkin aku menyusahkan mereka? Semuanya dia. Dia yang menghasutku. Diam. Selesai. Berkumpul dengan yang sejenis. Ayo pergi ke kantor polisi. Bu, aku melihat beritanya Finn dan Dr. itu dihukum 8 bulan. Mereka lolos dengan mudah. Seharusnya mereka 10 atau 8 tahun. Kapan kau akan menceraikan Finn? Berpikir untuk mendapat ekuitas perusahaan kembali dari Finn dulu. Lalu bercerai. Olivia, bagaimana ekuitasnya setelah perceraiannya? Jika hilang, ya hilanglah. Dan bagaimanapun caranya dia mengambilnya dari keluarga kita, aku akan membuatnya memuntahkannya kembali. Safiera, kamu? Apa maumu? Apa mauku? Suamiku dimarahi sampai mati olehmu. Putraku dipaksa olehmu hingga sakit parah. Dan kamu berani bertanya apa mauku? Aku ingin binasa bersamamu. Apa katamu? Finn sakit parah. Kebetulan sekali. Dia sakit parah pada saat ini. Ya. Putraku ada di kantor polisi. Dia mengajukan pembebasan medis. Jika kamu masih peduli tentang hubungan pernikahanmu, temui dia. Dia di rumah sakit mana? Bawa aku ke sana cepat. Olivia. Ya Tuhan. Bagaimana kau bisa begitu naif? Hanya percaya beberapa kata? Tidak mungkin. Aku harus ikut. Tak bisa biarkan Finn berhasil. Finn, baik sekali. Bagaimana kau bisa sakit parah? Olivia, kau datang menemuiku tanpa dendam. Aku sangat senang. Sungguh pertunjukan yang hebat. Aku peringatkan kau. Suamiku, putraku, kau hancurkan mereka. Kau harus mengganti semua kerugian kami, termasuk biaya pengobatan putraku. Jadi berapa yang kau inginkan? 2. 5. 50 juta. 50 juta lagi. Hidup Finn benar-benar berharga. Bagaimana kalau ini? Saya akan transfer rumah. Langsung ke nama Finn. Oke. Kau seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Aku mengatakan rumah ini awalnya milik anak itu. Sebagai orang tua, bukankah kita semua untuk anak-anak kita? Ya. Sebagai orang tua, kita semua untuk anak-anak kita. Kalau begitu ibu mertua, transfer rumah itu ke Finn. Dan transfer semua uang ke Finn. Sepeser pun tak tersisa. Ini semua untuk anak itu. Benar. Kamu. Pak Tuazo, terima kasih banyak. Aku tidak ingin putriku ditipu lagi. Sama-sama. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kau tahu, kapanpun kau membutuhkanku, aku akan ada di sana. Jangan khawatir sudah bicara dengan teman di sana. Kenapa aku perlu tes sperma? Tes macam apa ini? RS telah menjadwalkan pemeriksaan fisikmu. Tes sperma hanya salah satu bagian. Tenang. Mengapa pemeriksaan fisik termasuk tes sperma? Ayolah. Finn, dokter menyuruhmu melakukannya. Lakukan saja. Mungkin penyakit ini akan menyebabkan semacam kelainan sperma. Oke. Janice. Mengapa kau di sini? Aku memintanya datang, dia kan pacar Finn. Sekarang Finn sedang sekarat. Janice harus datang dan menjenguknya. Finn, bagaimana kabarmu? Mengapa ini terjadi? Bayinya hilang. Dan kau juga sakit. Olivia. Bu. Kau tidak memanggilku dengan namaku, tapi memanggilku ibu lagi. Baiklah. Sekarang semua orang di sini, mari kita bicarakan bisnis. Rumah sakit telah memberikan Finn pemeriksaan lengkap. Finn menderita azospermia. Apa yang kau bicarakan? Putraku menderita azospermia? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini pasti palsu. Kau pasti komplotan dokter buat laporan palsu. Kau yang memilih rumah sakitnya. Aku tidak kenal satupun dokter di sini. Bagaimana aku bisa bersekongkol dengan mereka? Jika kau tak percaya buat laporan medis palsu, kita bisa pergi ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan. Dan lihat apakah hasilnya sama.
Bagaimana mungkin aku menderita azospermia? Janice, kau pernah hamil sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku. Bayinya? Apakah bayinya milikku? Katakan padaku. Saya tak tahu apa yang terjadi. Kok bisa nggak tahu kalau bukan kau siapa? Finn, aku lihat kau cukup berisik, penuh energi. Tidak berpura-pura sakit lagi. Kau yang melakukan semua ini. Finn, kau menipuku lagi. Aku sangat mempercayaimu. Aku membencimu. Olivia, belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Ibu akan carikan pengacara bagus. Majukan cerai, ayo pergi. Tinggalkan mereka. Bertengkar seperti anjing. Ayo pergi. Aku salah. Aku telah ditipu olehnya begitu lama. Dan aku membuatmu sangat khawatir. Olivia, ini semua salah ibu. Ayahmu pergi lebih awal. Untuk menghidupi keluarga ini, ibu sibuk dengan pekerjaan. Dan mengabaikanmu. Ibu? Ibu? Tidak mungkin, ini semua milikku. Ini semua milikku. Aku sudah memberitahu ibu. Selama semua orang mengira dia gila, kita bisa memulai langkah selanjutnya. 3 tahun yang lalu, aku adalah menantu yang tinggal di luar negeri. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sejak aku kembali, aku tidak akan membiarkanmu mengikuti jejakku. Dan balas dendam ayah. Harus kuambil? Lihat baik-baik. Drama keluargamu lagi. Bukankah kau bilang akan urus keluargamu? Bagaimana ini pengaruhi harga saham? Dia gila, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku tahu? Prioritas utama kini meredam opini publik dan menstabilkan harga saham. Semuanya di sini. Finn, ini perbuatanmu kan? Jangan salah paham, Safira. Aku di sini hanya untuk rapat grup hari ini. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa kau lupa? Aku masih memiliki 10% dari perusahaan ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Silakan bicara. Oke. Aku baru saja mendengar semuanya. Kupikir prioritasnya. Mengamankan dana dulu. Lupakan opini publik, kumpulkan saja modal. Kau bercanda? Kita perlu mengatasi opini publik. Aku usulkan. Kita mencopot ketua. Atas dasar apa? Tingkah lakumu dipertanyakan. Kau tidak lagi cocok untuk posisi ketua. Aku usulkan. Kita mencopot ketua. Kalau begitu kau tidak perlu mengusulkannya. Aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Putriku, mantan CEO grup Olivia, akan mengambil alih sebagai ketua. Finn, aku mundur selangkah. Hanya menunggumu untuk mengambil umpan. Apa yang wanita tua ini rencanakan? Dia setuju dengan mudah. Bu, bagaimana ibu bisa setuju begitu mudah? Kamu tidak mengerti. Ini strategi mundur. Disengaja. Tentu saja. Ibu sudah berbisnis lebih dari 20 tahun. Ibu sudah melihat semuanya. Sebelumnya, ibu menahan diri demi kamu. Sekarang kita sepemikiran. Tidak ada yang tidak bisa ibu lakukan. Seharusnya ibu memberitahuku lebih cepat, Bu. Ibu membuatku takut. Olivia, ibu akan transfer 10% saham kepadamu. Ditambah paman-pamanmu, kamu akan memiliki suara di perusahaan. Tapi kamu harus cepat bercerai. Karena ibu khawatir paman-pamanmu mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. Tapi aku masih harus menunggu sebulan. 1 bulan sudah cukup. Kali ini, kayak Finn, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cepat, akurat, dan kejam. Pasti ada seseorang yang menasihatinya. Siapa yang bisa mendukung Finn? Felix, idemu ini brilian. Kau telah memotong jalan keluar nenek sihir tua itu. Tidak sepenuhnya. Bagaimana bisa? Jika dia segera merilis video klarifikasi, dia masih bisa kembali. Takut dia tidak akan. Tidak akan. Mengapa tidak? Skandal Chow Group ketua yang diduga menganiaya menantu laki-laki dan mertuanya. Saham Chow Group terus jatuh. Safiera, ketua Chow Group, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi tersebut kemarin. Bu, apa langkah ibu selanjutnya? Tentu untuk beli saham murah. Tujuan Finn saat ini pastinya bukan untuk bekerja, tetapi untuk merebut perusahaan.
Sekarang tergantung siapa yang bergerak lebih cepat, aku atau orang di belakangnya. Biar saya bicara terus terang, saya mengundang kalian berdua ke sini hari ini untuk membantu saya melewati masa sulit ini. Aku tahu, perusahaan telah menghadapi masalah serius belakangan ini. Bisa merilis video klarifikasi. Tapi jika saya melakukannya, orang di balik Finn akan tetap tersembunyi. Selalu bersikap defensif. Jadi kau meminta kami ke sini untuk... Memasang jebakan? Bu, aku dengar seseorang sedang membeli saham grup kami. Sudah dimulai. Maksudmu, orang ini adalah orang di balik Finn? Ya. Sekarang, kita perlu sabar menunggu sampai ikannya menggigit. Semuanya milikku. Milikku. Semuanya milikku. Bu, mungkin kita harus membiarkannya masuk. Olivia, Bu, aku tahu. Tapi ini menciptakan kesan buruk. Ayo tenangkan dia dulu. Lalu hubungi polisi. Atau kirim dia ke rumah sakit. biar aku periksa dia. Bu, ini semua milikku. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau tidak gila. Katakan padaku, apa tujuanmu sebenarnya di sini? Milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Semua yang ada di sini milikku. Aku tak peduli kau gila atau pura-pura. Aku ingin melihat trik apa yang kau coba lakukan. Milikku. Semua milikku? Semua milikku? Apa kata polisi? Polisi bilang mereka tak bisa hubungi keluarganya. Karena kita mengenalnya. Mereka minta kita menampungnya sebentar. Sampai mereka menghubungi keluarga dan mengembalikannya. Bagaimana dengan rumah sakit? Jangan katakan RS tak ada yang bayar. Dia sudah berhutang banyak uang. Mereka meminta kita untuk membayarnya. Brengsek itu bersembunyi lagi. Ku minta Mia mencarinya. Bu, ibu baik-baik saja? Olivia, ibu baik-baik saja. Ayo jalan-jalan. Baik. Safira, balas dendamku baru saja dimulai. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat pusing belakangan ini. Dan mual. Menilai hanya dari hasil tes, tekanan darah rendah penyebabnya, suplai darah ke otak kurang. Apa yang kamu makan beberapa hari terakhir ini? Hanya makanan biasa. Aku belum makan apapun. Oh ya, ada sesuatu yang tidak biasa. Ibu Finn datang ke rumah kami. Bagaimana kesehatan Olivia? Tidur malam terasa sedikit sakit. Begitu. Beberapa hari ke depan, saat kamu makan dan minum di rumah, hati-hati. Dan lihat apakah gejalanya membaik. Maksudmu dia? Nona Lilith, Olivia dan aku sudah makan di luar. Makan sendiri. Sialan, wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Hampir sangat dekat. Baiklah, baiklah. Tenang, pikirkan hal lain. Semua ini salahmu jika kamu tak menolak aborsi. Apakah kita akan dalam kekacauan ini? Sekarang rumahnya perusahaan, uangnya anaknya. Semuanya hilang. Apa yang kamu teriakkan? Saham yang kita miliki di tangan kita? Bukankah itu keuntungan? Felix, apakah benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Ada cara? Bukankah perusahaanmu masih punya pemegang saham lain? Orang-orang tua itu, saya dikirim ke penjara oleh Safiera karena mengakuisisi saham mereka. Trik-trik kecilmu mungkin berhasil pada orang biasa, tapi melawan Safiera. Henry, bagaimana kabarnya? Kamu benar, Finn, memang datang kepadaku. Bagus, lanjutkan sesuai rencana. Kenapa kamu sendirian? Bukankah kamu juga sendirian? Apa maksudmu? Kamu suruh orang di belakangmu keluar. Dan aku akan menyuruh orang di belakangku keluar. Anggap saja itu pertukaran yang adil. Olivia, jangan keluar hari ini. Besok aku bawa wanita gila itu. Bu, hati-hati besok. Tak usah khawatir, mereka tak bisa melukaiku. Kenapa kau? Di mana orang-orang tua itu? Kamu hanya melihatku. Tidakkah kamu melihat ibumu? Tentu saja.
Bu, apakah kamu baik-baik saja? Milikku. Ini semua milikku. Semuanya milikku. Kembalikan semuanya padaku. Aku sudah lama waspada padamu. Kalau aku telepon polisi sekarang, kau akan dipenjara. Berani telepon polisi, aku lawan sampai akhir. Jika kau berani membiarkan ibumu melakukan ini, kau harus tahu konsekuensinya. Lalu kenapa? Ibuku sakit jiwa. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan jika dia secara tidak sengaja membunuhmu, dia hanya akan dipenjara beberapa tahun. Kau jauh lebih tenang daripada Finn. Siapa kau? Aku Felix, saudara laki-laki Finn. Sekarang, bisakah kita bicara? Katakan padaku, berapa untuk melupakan ini? Melupakan ini? Salah satu orang tuaku sudah meninggal, yang lainnya gila. Perlu berapa banyak untuk melupakannya? Mereka menyebabkan ini terjadi pada diri mereka. Mereka bisa hidup baik, namun mereka memilih menguras sumber daya keluargaku. Aku hanya melindungi hak hukumku sendiri. Benarkah? Jangan kira aku tak tahu kau beri obat pada ibuku. Dan sengaja memprovokasi Finn, penyebab kematian ayahku. Dan keguguran Janice. Hal-hal itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu bagaimana denganmu? Memposting video negatif itu menyebabkan saham Chow Group anjlok. Itu ada hubungannya denganmu kan? Bukankah kau juga melakukan hal-hal itu? Setidaknya apa yang aku posting adalah fakta. Dan apa yang kau posting adalah rumor yang dibuat-buat. Benar, milikku. Semuanya milikku? Ya, semuanya milikmu. Tapi kegilaanmu diberikan oleh putramu. Masih berpura-pura, kau sudah ketahuan. Belum kau sadari. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Sebenarnya, aku tidak begitu tahu. Apakah kau benar-benar gila? Aku hanya menggertak kau. Kau menyerang seseorang dengan pisau di siang bolong, ada saksi dan bukti. Tunggu saja masuk penjara. Finn, teh di sini enak. Kalian berdua nikmatilah pelan-pelan. Aku pergi dulu. Zafiera, apa yang kau lakukan itu berbahaya. Kenapa kau tidak memanggilku untuk pergi bersamamu? Tanpa umpan yang cukup, ikan besar tidak akan menggigit. Tapi seseorang akan khawatir jika kau melakukan ini. Kalau begitu rahasiakan untukku. Olivia, Aku juga mengkhawatirkanmu. Itu sangat memuaskan. Bu, ibu hebat. jangan terlalu cepat merayakannya. Finn dan Felix masih di luar sana. Bu, apakah ibu punya rencana cadangan? Punya, tapi ini membutuhkan kerja sama mantan sahabatmu. Janice, apa yang bisa dia lakukan? Berdasarkan kepribadian keluarga Feng, apapun yang terjadi mereka menyalahkan orang lain. Hal-hal yang tadinya tak terkait denganku. Mereka menyalahkanku atas segalanya. Janice menyebabkan Finn diusir dari rumahnya. Apakah kau pikir hidupnya akan mudah? Aku mengerti. Musuh dari musuhku adalah temanku. Itulah rencananya. Aku sudah mengatur semuanya. Lakukan atau tidak. Pikirkan sendiri. Safiera, kau tidak perlu bicara lagi. Aku akan melakukannya. Selama ini, aku hidup seperti hantu. Aku membencinya. Aku harus membuatnya membayar. Olivia, serahkan saja Finn padaku. Tak bisa kulakukan itu, aku tak bisa hidup tanpa Finn. Kau tidak bisa. Jadi aku harus menyerahkannya padamu. Olivia, biar aku beritahu yang sebenarnya. Finn tidak mencintaimu lagi. Dia mencintaiku. Kami benar-benar saling mencintai. Biarkan kami bersama. Benar-benar saling mencintai. Janice, kau sangat konyol. Akhir-akhir ini para selingkuhan bisa berlaku liar di depan istri. Olivia, aku bicara baik-baik padamu. Jangan terlalu agresif. Apakah aku agresif? Atau kau yang keterlaluan? Janice, tidakkah kau malu berhenti merayu suami orang lain? Calong beraninya kau memukulku. Kenapa kau begitu sombong? Kenapa kau? Suamimu tidak mencintaimu. Kau bahkan tidak bisa punya anak. Kenapa kau memukulku? Bukankah sudah kubilang? Jangan bikin masalah padaku. Finn, Kenapa kau mengganggu Olivia lagi? Finn, dengarkan aku.
Dengarkan aku, oke? Lanjutkan, katakan padaku apa yang ingin kau katakan. Finn, aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu, jadi aku pergi ke Olivia. Awalnya aku ingin bicara baik dengannya dan memintanya untuk menceraikanmu. Tapi dia mempermalukanku. Mempermalukanmu. Lalu kau memukulnya. Tahukah kau, seberapa besar berita ini telah menjadi... Berita. Masih berpura-pura, masih bermain polos. Jangan. Tahu nilai pasar perusahaan hari ini? Menguap 500 juta. Tidak, Finn. Bukan aku. Ini Olivia? Pasti Olivia. Finn, aku sangat mencintaimu. Aku takkan mempermalukanmu demikian. Memalukan katamu. Aku akan menunjukkan padamu hari ini apa sebenarnya rasa malu itu. Ku bilang, inilah yang disebut malu. Mulai sekarang, tanpa seizinku, kau tidak diizinkan keluar dari ruangan ini. Apa kau mengerti? Aku akan menghancurkan Finn. Finn, Waktumu habis. Mari kita selesaikan skornya. Finn ini Benar-benar kacau. Fluktuasi pasar saham terakhir adalah karena dia. Dan kali ini dia lagi jika bukan karena Video KDRT-nya bocor. Bagaimana mungkin harga saham? anjlok seperti ini. Dia tidak memposting video itu sendiri kan? Menurutku, selidiki sampai tuntas. Hukum pembocor berat. Tidak perlu diselidiki. Saya memposting video itu secara online. Kau punya rencana cadangan. Ya, tunggu saja dan lihat. Bagaimana dengan harga sahamnya? Apa terburu-burunya? Saham pasti naik lagi. Beli selagi murah. Mengapa tidak? Mengapa tidak terus membeli kembali? Pintar. Tapi dengan satu syarat. Tidak satu sen pun dari modal kerja dapat disentuh. Bodoh. Sudah ku bilang laporkan padaku. Mengapa kau tak mendengar? Janis. Pasti Janis. Apa gunanya memberitahuku sekarang? Hati-hati. Hati-hati. Kenapa biarkan orang merekam saat memukul? Harga sahamnya turun drastis. Kau ingin aku lakukan apa? Siapa sangka dia begitu licik? halo polisi. Aku menemukan orang yang memukulku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Finn. Kita bertemu lagi? Tolong carikan aku kamar lain. Halo. Diam. Keributan apa ini? Kau pikir ini hotel? Jadi kau bisa tinggal dimanapun. Finn. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Ini baru permulaan. Kasihani aku, Bung. Bung, aku salah. Jangan pukul aku. Aku tidak menyangka kau sakit parah. Kupikir Kita bisa santai saja. Sayang sekali waktumu tidak banyak lagi. bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sangat memuaskan. Akhirnya kita bisa memenjarakan bajingan itu. Dia yang memintanya. Jika dia baik, tak ada kesempatan bagiku berurusan dengannya. Kini tinggal kacang keras ini yang harus dipecahkan. Felix memang sangat pintar. Tapi kejatuhannya adalah kepintarannya sendiri. Apa maksudmu? Felix Telah secara ilegal gadai saham luar negeri bertahun-tahun. menggadaikan saham secara ilegal. Dia ke luar negeri 3 tahun lalu, tapi dia tidak. Berkat kemampuannya, dia menjadi menantu di luar negeri. Dengan kata lain, dia sendiri tidak punya uang. Felix ingin beli banyak saham, tapi dananya kurang. Dia hanya bisa menggadaikan di satu sisi, dan terus mengakuisisi di sisi lain. Dia terlalu rakus. Tidakkah dia takut meledak?
dia akan segera meledak. Karena tindakannya akan segera terungkap. Felix ingin balas dendam. Dia harus menyelesaikan semuanya sebelum dia terungkap. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Permisi, apakah Finn tinggal di sini? Din. Nah, panggil dia ibu. Bibi. Nak, panggil dia ibu, bukan bibi. Jangan pukul dia. Kenapa kamu memukulnya? Dan Kenapa kamu membuatnya memanggil Olivia, Bu? apa hubunganmu dengan Finn? Saya istri Finn dari desa. Apa? Kami tidak punya surat nikah. Kami hanya mengadakan pesta di desa. Itu dianggap sudah menikah di desa kami. Jadi itu berarti Finn subur. Tentu saja, jadi Dean adalah putranya. Putra kandungnya. Jadi Janice, aku tak kenal dia tapi dia pasti tak punya anak. Terakhir kali kami periksa. Dia putra kandungnya. Apakah dia putra Finn atau bukan? Kenapa kamu di sini? Finn memberitahuku. Dia menemukan wanita lain di kota. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Selain itu, sudah 2 bulan terakhir dia tidak memberi kami biaya hidup. Dia tak memberi uang dan tak menjawab telepon. Jadi kami datang ke sini. Dia memberimu biaya hidup. Dan kamu masih berpakaian seperti ini. Sejujurnya, saya sakit parah. Semua uang habis untuk obat. Penyakit parah lagi. Sejenis orang memang berkumpul. Kamu mengarang kebohongan itu. Aku sedang berpikir, anak ini butuh rumah, aku takkan lama lagi. Menurut hukum perkawinan saat ini, nanti dia harus memanggilmu ibu. Kau tahu hukumnya? Tentu jangan khawatir, anakku makannya sedikit. Meski laki-laki, dia makan sangat sedikit. Memberi makan burung, dia kenyang. Lihat, dia sangat tangguh. Jangan patahkan. Anggap seperti anak kucing anjing. Kau bisa memperlakukannya sesukamu, lihat. Kau hanya perlu memberinya makan. Oh, ayolah. Kau salah perhitungan. Finn dan aku sudah mengajukan cerai. Tapi kalian belum bercerai. Sesuai undang-undang perkawinan baru, jika kalian bercerai, hadiah pertunangan akan dibagi dengan anakku. Selera yang cukup besar. Aku hanya khawatir anak sekecil itu bisa menerima begitu banyak. Bagaimana kau bisa mengancam? Itu ilegal. Oke, ini bukan masalah kecil. Kami akan mempertimbangkannya. Untuk tes DNA, kami membutuhkan jaringan dan darah segar atau informasi DNA yang disimpan sebelumnya. Tapi kami tidak punya itu di rumah sakit. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Kau curiga anak ini, bukan anak Finn. Ya, penampilan anak ini sangat mencurigakan. Begitu Finn masuk, anak ini muncul. Dan wanita ini juga aneh. Dia kebetulan menderita penyakit parah. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tunda. Kita hanya perlu menunda sampai masalah gadai sahamnya terungkap. Semua masalah kita akan terpecahkan. Olivia dari Kyo Group sering selingkuh, menikah dan beberapa kali aborsi, yang menyebabkan kemandulan. Beritanya telah meledak di internet hari ini. Bu, Ada apa? lihat ini. Aku tidak melakukan ini. Mereka menggunakan cara seperti itu. Mereka putus asa. Olivia, ini kabar baik. Kabar baik. Bu, reputasi putrimu sendiri hancur. Dan ibu bilang itu kabar baik. Olivia, pikirkanlah langkah saudara Finn sebelumnya. Semuanya sangat terbuka. Tapi kali ini penuh dengan lubang. Jika kita mengambil video ini untuk otentikasi, bukankah itu akan langsung terbukti palsu? Jadi, dia ingin kita mengungkapkan kartu kita untuk mengekspos diri kita sendiri. Henry, bersiaplah untuk menebar jala. Grup Ciao mengadakan konferensi pers. Untuk memberikan tanggapan, baru saja pernyataan menyebut semua berita negatif itu rumor. Olivia telah memanggil polisi. Bagus, akhirnya mendapat balasan. Kau puas dengan ini? Ini baru permulaan. Apa maksudmu, Bu? Felix adalah orang asing. Jika dia kabur, kita tak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan cara ini, harga saham bisa rebound sedikit. Tuan Henry dan investasi mereka bisa dipulihkan hanya membiarkan Felix lolos. Dia tidak akan lolos begitu saja. Janjinya ilegal pada saat itu. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan dia akan dibebani dengan hutang yang besar. Dia pasti akan kabur dengan uang itu. Kami akan meminta orang mengikutinya 2 hari. Kami hanya tidak tahu, Bisakah saham Finn dipulihkan? jangan khawatir tentang ini. Kita bisa menuntut pembayaran kembali selama persidangan. Bagaimanapun dia yang paling bersalah.
Saya yakin pengadilan akan mendukung kita. Kau tidak membawa putramu kali ini. Tinggalkan Din di hotel tak nyaman. Sudahkah kalian memutuskan? Ya, sudah. Aku tahu kalian orang kaya itu licik. Uang bukan apa-apa bagimu. Kan, menyelesaikan semuanya dengan cepat adalah yang terpenting. Jadi, berapa yang akan kau tawarkan? Berapa yang kau inginkan? 200.000? 200 juta. Berapa? 200 juta, berani kau minta sebanyak itu? Aku dari desa, tidak berpendidikan. Tapi aku tahu kau kaya. Kau bisa dengan mudah menghasilkan miliaran. Apa kau gila? Meskipun ada banyak uang, apa hubungannya dengan kita? Perusahaan itu milikmu, jadi uangnya milikmu. Jangan coba membodohiku. Aku tahu ini. Kau tidak tahu apa-apa. Olivia gadis tidak boleh mengumpat. Itu tidak baik, duduklah. Betul itu. Kita orang beradab. Orang beradab. Jangan marah. Mari kita bicarakan. Biar aku tanya, berapa banyak Felix memberimu untuk melakukan acting ini? Apa? Felix? Siapa Felix? Kau tak berkomitmen pada acting ini. Mengapa kau tidak mengenal Felix jika kau istri Finn? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau sudah keceplosan. Dan kau masih melindunginya. Biar aku beritahu yang sebenarnya, Felix memintaku datang. Tapi dia memberiku uang. Bukan untuk ini. Dia hanya memberiku alamatmu. Itu saja. Baiklah. Tanya Felix apakah bisa ambil 200 juta ini. Nathan, ku minta pengacaraku membawanya keluar. Bisakah kita menggunakannya? Ya, segera ke pusat identifikasi. Segera, ayo pergi. Lihatlah. Aku tidak mengerti ini. Kau tidak mengerti? Kau kan mengaku pembelajar giat. Suka nonton berita dan TV. Bagaimana kau tak paham? Jangan coba takut-takuti aku. Sudah konsultasi dengan pengacara. Mengancamku itu ilegal. Mengancammu. Bagaimana aku mengancammu? Kata-kata mana yang mengancammu? Hukum mana yang aku langgar? Apa dakwaannya? Jelaskan dirimu. Aku bilang padamu, Felix memberimu berapa? Aku tak peduli. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Ceritakan semuanya padaku. Persis bagaimana kejadiannya. Ku transfer uangnya langsung padamu. Benarkah? Pikirkanlah. Baiklah. Akan kuceritakan. Pada hari itu Felix ke taman menemukanku. Bukankah kau kekurangan uang? Berpura-pura jadi adik iparku dan minta uang ke mereka. Setelah selesai, aku akan memberimu 20.000. Hanya 20.000 yang kau dapatkan. Aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang. Apa yang kukatakan hari itu tentang mengidap kanker. Itu benar. Tidak ada obatnya. Karena anakku masih sangat kecil. Aku harus membuat pengaturan untuknya. Aku tidak bisa membiarkannya kehilangan ibunya. Dan rumahnya? Begini saja. Berikan nomor rekeningmu, nanti ku transfer 300.000. 300.000 tidak banyak. Tapi itu cukup untuk anakmu. Untuk kuliah dan lulus. Benarkah? Ya. Kau penyelamat anakku. Jangan katakan itu, kau adalah keluarga kami. Jangan katakan itu, bangun. Saat aku tak bisa hubungi Felix sore ini, aku benar-benar putus asa. Felix tidak bisa dihubungi. Oh tidak, Olivia. Olivia, waktumu telah tiba. Aku benar-benar ingin melihat mayatmu muncul di berita pagi. Ekspresi macam apa yang akan di wajah Xaviera? Sayang sekali, aku tidak akan melihatnya. Semua ini adalah salah ibumu. Dia membunuh ayahku dan memaksa ibuku dan adik laki-lakiku untuk masuk penjara. Tapi kenapa? Kenapa kalian berdua? Hidup begitu riang. Kalian tidak pantas mendapatkannya. Tertawa. Dulu, ketika ayahku dibunuh olehmu, ibuku menjadi gila dan adikku di penjara. Kau banyak tertawa, bukan? Tapi sekarang kau tidak menyangka pembalasan akan datang.
Apa yang harus kulakukan, Nathan? Apa yang harus kulakukan jika sesuatu terjadi pada Olivia? Jangan panik. Polisi mencarinya, Olivia akan baik-baik saja. Kenapa aku tak memikirkan itu? Anjing terpojok melompati tembok. Jangan khawatir. Lebih baik aku berhati-hati padanya. Tenang, dengarkan aku, apapun yang terjadi, aku bersamamu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah berpikir kemana kemungkinan besar dia pergi. Nathan, aku tahu mereka pasti ada di perusahaan. Perusahaan. Felix tidak akan hanya menculik Olivia. Oke, ayo pergi. Lihatlah malam ini. Indah, bukan? Perusahaanmu akan dikubur bersamamu. Beristirahatlah dalam damai. Olivia, tidak apa-apa. Ibu di sini? Jangan takut, Olivia. Ibu di sini? Ibu, Semuanya baik-baik saja sekarang. Ibu akan melepaskanmu. Lagi. Setiap kali kau merusaknya, Orang gila. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Kau akan membayar untuk ini. membayar untuk itu. Dialah orangnya yang membunuh ayahku. Jika ada yang harus membayar, itu dia. Kau salah. Ibumu dan kakakmu lah yang membuat ayahmu marah sampai mati. Kau pikir aku tidak tahu itu? Satu adalah ibuku. Yang lainnya adalah kakakku. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa menyalahkanmu. Dan aku gagal. Malam yang indah. Ayah, apakah kau melihat aku membalas dendam untukmu? Apa yang dia... Apakah kata-kata terakhirnya fitnah bagi kita? Dia mungkin ingin menggunakan kematiannya, menuduh kita secara palsu memaksanya untuk melompat. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika aku datang ke sini, ponselku sudah merekam. Ibu. Paman, sekarang masalahnya sudah selesai. Kurasa kalian harus memikirkan sesuatu. Apa itu? Ibu, aku tahu Paman Nathan menyukaimu. Dan aku tahu kau juga memiliki perasaan untuknya. Aku berharap kau bahagia. Olivia. Ibu, aku akan mendanai paket bulan madu untuk kalian berdua. Aku berharap pernikahanmu bahagia dan kebahagiaan seumur hidup.